Ayo guys, welcome back to Best Indo Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel. Dan udah sebulan setelah gue pakai Samsung Galaxy A52 atau A52 sebagai daily driver gue yang kedua nemenin keseharian gue selain si Galaxy S10 Plus ini. So, di sini gue bakal bagiin experience selama pakai si A52. Ada plus, ada minusnya yang gue harap bisa jadi pertimbangan buat kalian yang lagi nyari HP di harga 5 jutaan. So, kita langsung masuk aja ke reviewnya. Let's go! Oke, hal pertama yang menarik buat gua adalah si layar A52 ini. Dia pakai layar Super AMOLED 90Hz yang sama dengan kakaknya si A72, tapi dengan pixel per inch density yang lebih tinggi. Layar ini sangat baik untuk kelas mid-range, dibandingin sama rival sekelasnya, let's say si Poco F3, ada juga si Realme 8 Pro, layar A52 masih lebih baik dari segi warnanya. Bahkan, dibandingin sama Galaxy S10 Plus gua, warna yang dihasilin sama A52 terlihat lebih deep dan vivid. Untuk refresh rate-nya, gua cukup happy dengan A52 yang udah support layar 90Hz tadi. Dibandingkan sama 60Hz di S10 Plus gua, scrolling di A52 jauh lebih smooth. Gak cuma layarnya yang 11-12 sama A72, tapi fiturnya juga sama. Ada stereo speaker, IP67 dan OIS. Gue mulai dari speakernya dulu aja. Di kelas HP mid-range, gue nggak terlalu banyak expect untuk kualitas speakernya. Tapi, surprisingly di A52 ini punya kualitas stereo speaker yang terbaik. Di-compare dengan HP sekelasnya kayak si Realme 8 Pro, Poco F3, Note 10 Pro, bahkan si Mi 10T. Dia punya karakter suara yang bold dan all-rounded, plus si Dolby Atmos juga berhasil optimasi suara secara virtual sehingga soundstage lebih luas dan vokalnya lebih terdengar. Masih terkait audio, gue juga sangat appreciate dengan audio jack yang masih ada di A52. Gue sendiri saat ini udah pakai headset dan headphone serba wireless. Tapi terkadang gue masih perlu audio jack untuk mode wired pas headphone gue itu kehabisan baterai. Next kita masuk ke IP67-nya. Tiap orang punya cara masing-masing untuk menyimpan dan menggunakan HP-nya. Ada yang dirawat baik-baik, ada juga yang sedikit adventurous ya. Buat gue, adanya fitur IP67 bisa ngebentuk rasa aman. Dan gue pede-pede aja untuk pakai si A52 untuk aktivitas yang berhubungan dengan air dan kotor-kotoran. HP ini buat navigasi di motor, pas hujan, oke. Dibawa jalan-jalan ke pantai, oke nggak apa-apa. Atau ke gunung pun, gue pede-pede aja. Fitur lainnya ada di OIS untuk kamera utamanya. Fitur ini ngebantu gue saat motret dalam keadaan tangan yang bergetar, atau motret di keadaan area yang gelap. Plus, OIS ini juga otomatis ngebantu ngeredam getaran pas gua record video. In case of kamera, gua sangat puas sama hasil foto A52. Tanpa menggunakan fitur HDR, foto yang dihasilkan sudah detail untuk siang dan malam harinya. Warna yang ditangkap juga akurat, dan dynamic range-nya tinggi. Cuman sayang aja, si macro lens di A52 cuma bisa foto objek di jarak 3-5 cm aja, dan itu menurut gua makro yang old school ya. Beda jauh fotonya sama telemakro si Poco F3 dan Note 10 Pro. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan kamera utama Samsung Galaxy A52. Di sini OIS-nya udah menyala secara otomatis walaupun resolusi gua set ke 4K 30 fps. Dan di sini juga ada fitur yang namanya Super Steady. Dia ACE yang bakalan menstabilkan video lebih lagi dibandingkan si OIS ini. Kita lihat yuk bareng-bareng. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari fitur Super Steady-nya. Di sini kelihatan kalau detail jauh berkurang dibandingkan yang tadi, walaupun ya memang videonya jauh lebih stabil sekarang. Oke, sekarang kita lihat bagaimana hasil video untuk kamera selfie-nya.
Nah ini dia teman-teman hasil perekaman video kamera selfie-nya. Di sini gue pakai resolusi 4K 30 fps tanpa video stabilization ACE. Kalau mau gue harus pindahin resolusi ke 1080 30 fps. Dan kalau dilihat dari hasil kamera selfie-nya, warnanya cukup akurat dan dynamic range-nya oke lah untuk kamera selfie. Detailnya juga mantap. Bagian lain yang gue suka dari A52 adalah UI-nya. Buat yang pernah nyobain One UI pasti ngerti deh kenapa gue bisa suka. Dibandingin sama UI HP Tiongkok, attention to detail di One UI ada di level yang berbeda. Contoh, gue bisa double tap to wake, custom always on display, edge panel, bahkan animasi saat kalian tarik notification bar itu dibuat dengan sangat smooth banget. Secara keseluruhan, One UI ini bisa kasih gue kontrol yang luas buat HP-nya. Dan segala yang gue butuhin di HP ini bisa diakses dengan cepat pakai berbagai cara yang disediain. In case untuk bug and glitch, selama ini gue belum nemu dan overall user experience-nya stabil. Mantap. Untuk performa, A52 memang bukan yang paling ganas ya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari dan ngegame, udah oke. PUBG M, gue dapet framerate tertinggi di Balance Ultra, nggak nyampe ekstrim. Dan grafis paling tinggi mentok di HD High aja. Buat game berat kayak Genshin Impact, tetap playable, tapi di setting low atau lowest. Tapi kalau dipaksa ke medium, gamenya jadi super nge-lag. Jangan dicoba ya guys. Tapi gimana nih soal penggunaan baterainya? Apakah boros, apakah tidak? Gua tes berdasarkan pengujian PC Mark Work 2.0 battery life. Gua dapat 13 jam 7 menit di 90 Hz dan 13 jam 38 menit di 60 Hz. Untuk screen on time, gue dapat sekitar 5-6 jam di mode 90 Hz. Itu tergantung ya, kalau misalnya untuk keseharian 5-6 jam. Kalau dipakai main game terus, bisa cuma dapatnya tuh 3-4 jaman aja. Dan buat lebih spesifik, untuk pemakaian navigasi Maps selama 20 menit ngabisin baterai 4-5%. Dan main game Genshin Impact selama 30 menit makan 12% aja. Untuk durasi charging dengan power adapter bawaannya yang 15 watt, gue dapat sekitar 1 jam 20 menitan dari baterai 30 ke 90%. Tapi A52 juga kompatibel dengan teknologi super fast chargernya Samsung yang 25 watt. Itu bisa dapat di 40 menit. Nah, untuk desainnya, A52 ini sharing dengan A72 ya, elegan dan simple. Nah, kalau kemarin si A72 di kantong itu sering mentok ke yang ini enggak coy, aman. Dan untuk build quality-nya, sayangnya keluhan soal gap body dan PCB-nya ini masih ada di A52. Overall, Samsung Galaxy A52 memang bukan HP yang paling kuat di kelasnya, tapi jadi HP Samsung yang menurut gua paling nyaman buat digunakan sehari-hari. Bentuknya compact, desainnya cakep, kameranya bagus, user experience-nya juga menarik. Dengan budget 5 juta, gue bakal beli HP ini karena One UI, IP67 kamera, dan kualitas speakernya. Tapi perlu diingat kalau A52 ini bakal jadi HP yang kurang bertenaga di 2 tahun sampai 3 tahun ke depan karena prosesornya tadi yang dibuat untuk standar hari ini. Sama kayak A50s yang sekarang udah mulai loyo. Tapi kalau kalian nyari HP 5 jutaan yang speknya ganas gitu ya incer ini. Poco F3. Sikat. Itu dia review gua untuk Samsung Galaxy A52 setelah 1 bulan pemakaian. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat soal si A52 ini, boleh banget taruh di kolom komentar. Jangan lupa like-nya kalau kalian suka video ini, subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao.